eh, berbicara tentang fungsi dan peran Undang-Undang Dasar 45, sejarah telah membuktikan melalui 4 kurun waktu berlakunya Undang-Undang Dasar dengan ketiga macam konstitusi Indonesia. Secara teoritis, pergantian undang-undang tersebut setidak-tidaknya telah membawa perubahan struktural dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan negara, dan kemungkinan yang lebih jauh adalah perubahan pada dasar filsafat dan tujuan negara. Tapi dalam praktek ketatanegaraan kita di Indonesia ini terjadi pergantian konstitusi sebanyak 3 kali. Dasar negara tetap, bentuk ya hanya bentuk negara bervariasi saja, ya kan. Misalnya pada masa RIS berlaku pemerintahan federal, tapi ketika diberlakukan dasar sementara tahun 50 kembali pada negara kesatuan. Jadi perubahan-perubahan itu tetap, ya, bahwa tujuan pokok berdiri negara itu tetap. Yang pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tempat Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, hingga ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ini yang tetap. Dan kalau kita melihat bahwa perkembangan konstitusi itu merupakan refleksi dari pemikiran para tokoh bangsa, ya. Mulai pada saat pembentukan Undang-Undang Dasar sampai dengan perubahan-perubahan yang terjadi seperti itu, ya. Jadi kalau kita lihat pengertian bahwa konstitusi sebagai pandangan tokoh-tokoh bangsa itu tercermin betul di dalam pembahasan Undang-Undang Dasar 45. Misalnya bagaimana pandangan para tokoh bangsa itu yang terbelah dalam melihat hak asasi manusia, ya kan? Terbelah menjadi 2. Pertama adalah antara Supomo dan Bung Karno, ya, berhadapan secara diametral dengan Hatta dan Yamin. Ya, kalau Bung Karno dan Supomo mengatakan tidak perlu diatur, ya, hak asasi manusia itu, karena diibaratkan negara sebagai suatu keluarga besar, di mana tidak mungkinlah keluarga itu mencelakakan anaknya. Tapi Yamin dan Hatta berpendapat perlu diatur. Komprominya adalah pasal 28 itu, ya. Kira-kira itu perkuliahan hari ini.